Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NPM 2011-080202 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas BKPI F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hardiansyah Masya MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 10 faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses konseling multikultural. Baiklah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari konseling multikultural. Konseling multikultural adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga seorang konselor harus memiliki pemahaman terhadap konsep dan budaya lain, terutama bagi konselor, agar bisa membantu konseli secara efektif dan sesuai dengan perspektif budaya konseli. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang 10 faktor yang menjadi pertimbangan seorang konselor dalam melakukan konseling multikultural. Baik, yang pertama yaitu religius atau agama. Agama adalah suatu nilai-nilai kerohanian yang tertinggi, sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber pada keyakinan dan kepercayaan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu ada economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Latar belakang sosial ekonomi orang tua meliputi pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan orang tua. Jadi, orang tua yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang tinggi, maka dia akan lebih mampu menyediakan berbagai kebutuhan belajar anaknya, sehingga hasil belajar anak juga akan lebih tinggi. Ada sexual identity atau jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan di antara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini. Yang keempat yaitu ada physical development atau perkembangan psikologi. Psikologi perkembangan adalah berbagai perubahan perkembangan yang terjadi dalam diri individu, yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Suatu perkembangan tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai dari masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Baiklah, yang kelima yaitu ada ethnic racial identity atau etnis identitas rasional. Etnis merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan yang membedakannya dari kelompok masyarakat yang lain. Yang keenam yaitu ada chronological disposition atau disposisi kronologi, yaitu adalah sebuah kronologis perkembangan yang dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh seorang individu menuju kedewasaan, baik fisik maupun psikis, dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus kehidupan itu berlangsung. 7 yaitu ada trauma and other threats to the personal well-being atau trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa yang mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. Namun, seseorang mungkin mengalami trauma sebagai respon terhadap peristiwa apapun yang mereka anggap mengancam atau berbahaya secara fisik ataupun emosional. Trauma dapat memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan orang tersebut. Jika gejalanya menetap dan tidak menurunkan tingkat keparahan, dapat menunjukkan bahwa trauma telah berkembang menjadi sebuah kesehatan mental gangguan yang disebut post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang 8 yaitu ada family history atau sejarah keluarga. Riwayat keluarga adalah catatan informasi medis tentang individu dan keluarga biologis mereka. Data genetik manusia menjadi lebih umum dan mudah diperoleh. Semakin data ini digunakan untuk mengidentifikasi individu yang berada pada peningkatan risiko untuk mengembangkan kelainan genetik dan yang berjalan dalam keluarga. Yang 9 yaitu ada unique physical characteristics atau keunikan karakteristik psikis. Setiap individu mempunyai karakter yang unik, maka dari itu klien biasanya akan menentukan sendiri nilai-nilai yang akan dipergunakan dalam proses konseling. Memahami keunikan klien yang mengandung pengertian bahwa klien sebagai individu yang selalu berkembang dan membawa nilai-nilai sendiri sesuai dengan tugas perkembangannya. Yang ke-10 yaitu language and location of residence which may affect the helping process atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Dalam hal ini, bahasa dan tempat tinggal klien
Seorang konselor harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua klien, contohnya bahasa Indonesia. Mengingat proses konseling dilakukan di wilayah yang berbeda, yang mempunyai keberagaman bahasa budaya yang berbeda-beda. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.